Malam itu sebenarnya biasa aja. Angin pelan masuk dari jendela kayu yang setengah kebuka, bawa bau tanah basah sisa hujan sore tadi. Janah lagi duduk di ruang tengah, sambil melipat kain kafan yang tadi siang belum sempat dirapikan. Lampu rumah cuma satu yang nyala, temaram kekuningan, bikin bayangan di dinding jadi panjang dan agak goyang tiap kali angin lewat. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Sesekali terdengar anjing menggonggong jauh di ujung kampung. Suasana kayak gitu harusnya bikin tenang. Tapi entah kenapa, dari tadi dada Janah udah terasa nggak enak. Kayak ada yang ganjel. Kayak ada sesuatu yang mau terjadi. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan pintu. Pelan. Tapi jelas. Janah langsung berhenti melipat kain. Tangannya otomatis diam di atas kain putih itu. Dia nengok ke arah pintu depan. Jam di dinding nunjukin hampir jam 11 malam. Siapa yang malam-malam begini? Gumamnya pelan. Ketukan itu datang lagi. Kali ini sedikit lebih cepat. Tok tok tok. Janah berdiri. Langkahnya pelan, agak ragu. Bukan karena takut, tapi lebih ke perasaan gak enak yang makin kerasa. Dia udah biasa dipanggil malam-malam buat mandiin jenazah, tapi biasanya ada kabar dulu dari sore atau maghrib. Ini terlalu mendadak. Dia buka pintu. Di depan, berdiri seorang laki-laki muda. Pakai kemeja rapi, tapi wajahnya pucat. Matanya kayak kurang tidur. Napasnya juga agak berat, seolah habis buru-buru. "Bu, ini rumahnya Bu Janah ya?" Suaranya pelan, tapi terdengar mendesak. "Iya, saya sendiri." "Ada apa, Mas?" Laki-laki itu langsung menelan ludah sebelum ngomong lagi. Kami butuh bantuan. Ada keluarga kami meninggal. Wanita, masih muda. Kami butuh segera dimandikan malam ini juga." Janah langsung diam beberapa detik. Kalimatnya biasa. Tapi cara ngomongnya, ada yang aneh. Terlalu tegang. Terlalu buru-buru. "Baru meninggal?" tanya Janah, matanya memperhatikan gerak-gerik laki-laki itu. "Iya, baru. Tadi sore," jawabnya cepat. Janah mengernyit. "Kalau tadi sore, kenapa baru sekarang dipanggil? Biasanya kan nunggu besok pagi." Laki-laki itu langsung terlihat gugup. Matanya sempat melirik ke belakang, seolah ada sesuatu yang dia takutkan. Lalu dia kembali menatap Janah. "Keluarga, pengennya cepat, Bu. Gak mau ditunda." Jawaban itu pendek. Terlalu pendek. Dan justru disitulah rasa gak enak di dada Janah makin terasa. Dia sudah sering menghadapi keluarga yang berduka. Tapi ini beda. Gak ada tangisan. Gak ada suara ramai orang. Bahkan orang yang datang menjemput pun sendirian. "Rumahnya di mana?" tanya Janah akhirnya. "Di kota, Bu. Gak jauh dari sini, sekitar 20 menit. Janah terdiam lagi. Dia nengok sedikit ke dalam rumah, ke arah kain kafan yang tadi dia lipat. Angin masuk lagi, bikin ujung kain itu bergerak pelan, seperti ada yang menyentuh. Perasaan itu datang lagi. Gak enak. Tapi sebagai orang yang sudah bertahun-tahun mandiin jenazah, Janah tahu, ini bukan pekerjaan yang bisa dia tolak sembarangan. Apalagi kalau keluarga memang sudah minta. "Baik, saya siap-siap dulu," katanya akhirnya. Laki-laki itu langsung mengangguk cepat, seperti lega. "Saya tunggu di luar, Bu." Janah menutup pintu pelan. Begitu pintu terkunci, suasana rumah tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara jangkrik pun seperti menjauh. Dia menarik napas panjang. "Ya Allah, semoga gak ada apa-apa," bisiknya. Janah masuk ke kamar, mengambil perlengkapan yang biasa dia bawa, sarung tangan, kain tambahan, sabun khusus. Semua dia masukkan ke dalam tas dengan gerakan yang sudah sangat hafal. Tapi malam itu, tangannya sedikit gemetar. Saat dia kembali ke ruang tengah, matanya tanpa sadar tertuju ke kain kafan yang tadi dia lipat. Sekilas, dia merasa kain itu seperti berubah posisi. Padahal tadi dia yakin sudah merapikannya. Janah berhenti. Menatap. Beberapa detik. Lalu menggeleng pelan. Mungkin kena angin. Dia cepat-cepat mengambil tasnya dan keluar rumah. Di luar,
Mobil sudah menunggu. Lampunya menyala, menerangi jalan tanah yang basah. Laki-laki tadi langsung membukakan pintu. "Silakan, Bu." Janah masuk ke kursi belakang. Begitu pintu ditutup, mobil langsung jalan. Gak ada basa-basi lagi. Sepanjang perjalanan, sunyi. Gak ada obrolan. Gak ada penjelasan tambahan. Hanya suara mesin mobil dan sesekali bunyi ban melewati jalan berlubang. Janah mencoba membuka percakapan. "Namanya siapa yang meninggal?" Beberapa detik hening. "Karin," jawab laki-laki itu akhirnya. "Karin?" Janah mengulang pelan. Nama itu terasa asing di telinganya. "Umurnya berapa?" "Masih muda, Bu, belum 30." Janah mengangguk pelan, walau di dalam mobil yang gelap itu mungkin gak terlihat. "Penyebabnya?" Pertanyaan itu membuat suasana berubah lagi. Laki-laki di depan tidak langsung menjawab. Tangannya yang memegang setir terlihat sedikit kaku. "Katanya, sakit," jawabnya akhirnya. "Katanya," ulang Janah. Laki-laki itu tidak menjawab lagi. Dan disitulah, rasa gak enak itu berubah jadi firasat. Mobil terus melaju, masuk ke jalan yang lebih besar. Lampu-lampu kota mulai terlihat. Tapi anehnya, semakin dekat ke tujuan, perasaan Janah justru makin berat. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Bukan sekadar jenazah biasa. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar. Pagar tinggi, halaman luas, lampu terang. Dari luar, rumah itu terlihat mewah. Tapi sepi. Gak ada suara orang. Gak ada tangisan. Bahkan gak ada tanda-tanda rumah duka. Janah turun dari mobil perlahan. Kakinya menyentuh tanah dengan ragu. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin. Dia menatap rumah itu. Lalu tanpa sadar, merinding. "Ini rumahnya, Bu," kata laki-laki itu pelan. Janah mengangguk. Tapi dalam hati, satu hal sudah pasti. Malam ini, tidak akan berjalan seperti biasanya. Perasaan itu makin kuat begitu Janah melangkah masuk ke halaman rumah besar itu. Pagar besi tinggi di belakangnya tertutup pelan dengan bunyi kreet yang agak panjang, bikin bulu kuduknya langsung berdiri. Entah kenapa, suara itu terasa seperti penutup. Kayak dia baru saja masuk ke tempat yang gak seharusnya dimasuki. Halaman rumah itu luas banget. Lantai batu yang mengkilap, taman rapi di kanan kiri, lampu-lampu taman menyala terang. Semua terlihat rawat, bahkan terlalu sempurna. Tapi anehnya, gak ada rasa hangat sama sekali. Dingin. Bukan dingin karena angin malam. Tapi dingin yang kosong. Janah menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. Dia sudah sering masuk ke rumah orang meninggal, dari yang sederhana sampai yang cukup berada. Tapi ini beda. Biasanya, rumah duka itu terasa penuh doa, penuh tangisan, penuh energi orang-orang yang datang. Di sini, sepi, padahal jelas-jelas ada orang. Beberapa orang berdiri di teras. Pakaian mereka rapi, wajah mereka datar. Gak ada yang menangis. Gak ada yang terlihat benar-benar berduka. Mereka hanya diam, memandang Janah, dengan tatapan yang susah dijelaskan. Seperti menilai. Seperti memastikan sesuatu. "Bu, Janah sudah datang," kata laki-laki yang tadi menjemputnya, suaranya agak pelan tapi cukup jelas. Salah satu wanita parubaya melangkah maju. Pakaiannya bagus, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya cantik, tapi ekspresinya kaku. "Silakan masuk, Bu," katanya singkat. Gak ada senyum. Gak ada basa-basi. Janah hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu." Begitu masuk ke dalam rumah, hawa dingin itu langsung terasa lebih kuat. Padahal AC gak terlalu dingin. Bahkan hampir gak terasa. Tapi suasananya bikin napas jadi berat. Ruang tamunya besar, lampu kristal menggantung di atas, sofa mahal tersusun rapi. Tapi lagi-lagi, kosong. Gak ada suara tangis. Gak ada suara orang ngobrol. Padahal ada beberapa orang duduk di sana. Mereka semua diam. Dan saat Janah lewat, mata mereka mengikuti. Janah mulai merasa gak nyaman. "Yang bantuin saya siapa saja, Bu?" tanya Janah,
mencoba tetap profesional. Wanita tadi menoleh ke arah beberapa orang di belakang. Sudah saya panggil. Sebentar lagi datang. Seolah menjawab, dari arah dalam rumah muncul 3 ibu-ibu lain. Wajah mereka langsung berubah sedikit lega begitu melihat Janah. Alhamdulillah, Bu Janah juga dipanggil, bisik salah satu dari mereka pelan saat mendekat. Janah mengenali mereka. Sesama yang biasa bantu mandiin jenazah di daerah sekitar. Kehadiran mereka sedikit bikin hatinya lebih tenang. Sudah dari tadi di sini? Tanya Janah pelan. Iya, tapi jujur aja, dari tadi rasanya nggak enak, jawab salah satu ibu, matanya melirik ke sekitar. Janah mengangguk kecil. Saya juga. Percakapan itu langsung terputus ketika wanita pemilik rumah tadi kembali bicara. Jenazahnya sudah siap di dalam. Kami harap bisa segera dimandikan. Nada suaranya datar, tapi ada tekanan di situ. Seolah ini bukan sekadar permintaan, tapi keharusan. Janah menelan ludah pelan. Baik Bu. Kami akan mulai. Mereka berempat mulai berjalan mengikuti wanita itu ke dalam rumah. Lorong panjang terbentang di depan. Lantainya marmer dingin, langkah kaki mereka terdengar jelas tok, 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 menggema pelan. Aneh. Rumah sebesar ini, tapi suara langkah kaki terasa terlalu jelas. Seperti nggak ada suara lain sama sekali. Di tengah jalan, Janah sempat melirik ke salah satu ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya gelap. Tapi entah kenapa, dia merasa seperti ada yang berdiri di sana, memperhatikan. Dia langsung mengalihkan pandangan. Jangan mikir aneh-aneh, bisiknya dalam hati. Mereka berhenti di depan sebuah pintu besar. Wanita itu membuka pintu perlahan. Creek. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung keluar dari dalam ruangan. Kali ini benar-benar dingin. Beda. Dan di tengah ruangan itu, sudah ada meja panjang. Di atasnya, terbaring tubuh yang tertutup kain putih. Itu, jenazahnya, kata wanita itu. Lalu tanpa menunggu jawaban, dia langsung berbalik dan pergi. Janah dan ibu-ibu lain saling pandang. Kenapa rasanya? Salah satu dari mereka berbisik, kayak bukan rumah duka ya? Janah nggak langsung jawab. Matanya masih tertuju ke arah tubuh yang terbaring itu. Perasaan yang tadi sejak awal muncul, sekarang berubah jadi lebih jelas. Bukan cuma nggak enak, tapi salah. Ayo kita mulai saja, kata Janah akhirnya, mencoba menenangkan yang lain walau suaranya sendiri sedikit berubah. Mereka mendekat perlahan ke meja. Langkah demi langkah. Semakin dekat, semakin terasa sesuatu yang aneh di udara. Bukan bau busuk. Bukan juga bau obat. Tapi, ada aroma samar yang susah dijelaskan. Seperti wangi, tapi bikin mual. Janah berdiri tepat di samping kepala jenazah. Tangannya perlahan menyentuh ujung kain penutup. Sangat dingin. Dia menarik napas pelan, lalu menatap ibu-ibu lain. Bismillah. Tangannya mulai membuka kain itu sedikit demi sedikit. Dan saat kain itu mulai tersibak, perasaan dingin di ruangan itu tiba-tiba terasa berlipat. Seolah ada sesuatu yang ikut bangun bersama terbukanya wajah itu. Kain putih itu akhirnya terbuka penuh. Dan dalam hitungan detik, udara di ruangan itu berubah. Dingin yang tadi cuma terasa di kulit, sekarang kayak langsung nyusup ke dalam dada. Semua yang berdiri di situ, langsung diam. Gak ada yang ngomong. Gak ada yang bergerak. Hanya napas pelan yang terdengar, berat. Wajah Karin terlihat jelas sekarang. Pucat. Bukan pucat orang meninggal biasa. Kulitnya halus, bersih, bahkan terlihat seperti masih hidup. Gak ada tanda-tanda kaku atau perubahan warna yang biasanya muncul di jenazah. Dan yang paling bikin bulu kuduk langsung berdiri. Bibirnya sedikit terangkat. Seperti tersenyum. Janah langsung menelan ludah. Tangannya masih di atas kain, tapi sekarang terasa dingin sampai ke tulang. Bu, bisik salah satu ibu di sampingnya, suaranya gemetar. Ini, kok kayak, gak wajar ya? Janah gak langsung jawab. Matanya masih terpaku ke wajah Karin. Matanya tertutup. Tapi kelopak matanya, terlihat seperti bergetar sangat halus. Atau, itu cuma perasaan?
Janah buru-buru mengalihkan pandangan. Dia sudah terlalu lama menghadapi jenazah untuk tahu, kalau dia mulai ragu sama apa yang dilihatnya, itu tandanya dia harus cepat ambil kendali. Sudah, kita fokus saja, katanya pelan, walau suaranya sendiri terdengar sedikit serak. Mungkin karena masih baru meninggal. Iya, mungkin, jawab ibu yang lain, tapi jelas nggak yakin. Salah satu dari mereka mendekat sedikit lebih dekat ke kepala jenazah. Dia memperhatikan wajah Karin dengan seksama, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Janah. Bu Janah, bisiknya pelan banget, hampir nggak terdengar. Ibu tahu nggak, siapa ini sebenarnya? Janah melirik cepat. Maksudnya? Ibu itu menelan ludah. Matanya nggak lepas dari wajah Karin. Ini Karin, yang sering dibicarain orang kampung sebelah itu. Janah mengernyit. Yang mana? Ibu itu makin mendekat, suaranya makin pelan. Yang katanya, pelakor. Kata itu langsung bikin suasana jadi makin berat. Salah satu ibu yang lain langsung ikut nimbrung, juga dengan suara bisik. Iya, saya juga pernah dengar. Katanya dia sering ngerebut suami orang, dan anehnya, selalu berhasil. Janah diam. Dia bukan tipe orang yang gampang percaya gosip. Tapi entah kenapa, saat itu, semua terasa masuk akal dengan suasana yang ada. Bukan cuma itu, lanjut ibu yang pertama, orang-orang bilang, dia pakai sesuatu. Sesuatu apa? Tanya Janah pelan. Ibu itu menatap wajah Karin lagi, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar. Susuk. Kata itu seperti menggantung di udara. Berat. Dingin. Janah langsung menatap lagi ke wajah Karin. Dan baru sekarang, dia mulai memperhatikan lebih detail. Kulit wajah itu terlalu mulus. Terlalu sempurna. Bahkan untuk ukuran orang hidup sekalipun. Ada kilau aneh di bagian pipinya. Sangat halus, hampir gak kelihatan kalau nggak diperhatikan baik-baik. Dan senyum itu, bukan senyum biasa. Seperti ditahan. Seperti ada yang memaksanya tetap di situ. Sudah, kata Janah agak tegas, mencoba memotong suasana. Kita jangan bahas yang aneh-aneh dulu. Fokus kerja. Tapi dalam hatinya, kata susuk itu terus terngiang. Mereka mulai bersiap. Salah satu ibu mengambil air, yang lain menyiapkan kain. Janah sendiri tetap di posisi kepala, berusaha mengatur semuanya seperti biasa. Tapi suasana tetap nggak kembali normal. Setiap gerakan terasa diawasi. Setiap napas terasa berat. Dan yang paling mengganggu, wajah Karin itu seperti berubah-ubah kalau dilihat sekilas. Kadang terlihat benar-benar mati. Kadang, seperti orang tidur yang sebentar lagi bangun. Janah mencoba mengabaikan itu semua. Dia mengambil kain kecil, lalu dengan pelan mulai membersihkan wajah Karin. Sentuhan pertama. Dingin. Bukan dingin biasa. Tapi dingin yang dalam. Seperti menyentuh sesuatu yang kosong. Janah menahan napas sebentar. Lalu lanjut. Saat kain itu menyentuh bagian bibir, tiba-tiba, seolah ada tarikan sangat halus. Janah langsung berhenti. Matanya membesar sedikit. Kenapa, Bu? Tanya salah satu ibu. Janah cepat-cepat menggeleng. Gak apa-apa. Tapi dia tahu. Dia jelas merasakannya. Seperti bibir itu bergerak sedikit saat disentuh. Dia mundur setengah langkah. Dan di saat itu juga, salah satu ibu di ujung sana tiba-tiba berbisik dengan suara gemetar. Bu Janah. Iya, jawab Janah cepat. Ibu itu menunjuk ke arah wajah Karin. Coba lihat lagi. Janah menoleh. Dan dalam sekejap, jantungnya seperti berhenti. Senyum itu sekarang terlihat lebih jelas. Lebih lebar. Padahal, tidak ada satupun dari mereka yang menyentuh wajah itu lagi. Ruangan itu langsung terasa lebih dingin. Lebih sunyi. Dan kali ini, gak ada satupun dari mereka yang berani menyangkal. Ada sesuatu yang tidak benar dengan jenazah ini. Kalimat itu gak ada yang mengucapkan keras-keras, tapi semua yang ada di ruangan itu jelas ngerasain hal yang sama. Janah bisa lihat dari mata ibu-ibu di sekelilingnya. Tegang, ragu,
dan mulai takut. Tapi pekerjaan tetap harus jalan. Janah menarik napas dalam-dalam, lalu berusaha menenangkan diri. Sudah, kita lanjut saja. Jangan berhenti di tengah, katanya pelan, tapi tegas. Walau begitu, suaranya nggak sepenuhnya stabil. Ibu-ibu lain saling pandang sebentar, lalu mengangguk. Mereka semua sudah biasa menghadapi jenazah, tapi malam ini, jelas beda. Salah satu dari mereka mulai menuangkan air ke dalam ember besar. Airnya jernih, bersih, seperti biasa. Gak ada yang aneh. Bismillah, gumam Janah lagi, mencoba menguatkan diri. Proses dimulai. Janah mengambil gayung, lalu perlahan menyiram bagian kaki jenazah terlebih dulu. Air mengalir turun, membasahi kain dan kulit karin yang pucat. Awalnya, normal. Air mengalir seperti biasa. Gak ada yang aneh. Tapi beberapa detik kemudian, "Bu," bisik salah satu ibu tiba-tiba. Janah menoleh. "Kenapa?" Ibu itu menunjuk ke arah ember. Janah ikut melihat. Dan disitulah, sesuatu mulai berubah. Air yang tadi jernih, perlahan jadi keruh. Bukan karena kotoran biasa. Warnanya agak keabu-abuan, seperti tercampur sesuatu yang gak jelas. Padahal mereka baru saja mulai. Belum ada apa-apa yang bisa bikin air itu berubah secepat itu. Janah langsung mengambil gayung lagi, memastikan. Dia siram lagi. Air yang jatuh ke tubuh Karin terlihat normal, tapi begitu kembali ke ember, keruh. Lebih keruh dari sebelumnya. Dan sekarang, mulai tercium bau. Amis. Tajam. Seperti bau darah, tapi lebih menusuk. Salah satu ibu langsung mundur sedikit. "Ya Allah, ini bau apa, Bu?" Yang lain mulai gelisah. Baru juga mulai, kok sudah begini? Janah mencoba tetap tenang. Mungkin karena kondisi tubuhnya, ucapnya, walau dalam hati dia sendiri gak yakin. Dia sudah sering menghadapi berbagai kondisi jenazah. Tapi ini, gak masuk akal. Belum ada pembusukan. Gak ada luka terbuka. Tapi airnya berubah, dan baunya makin kuat. Janah kembali menyiram, kali ini ke bagian tangan. Saat air menyentuh kulit Karin, ada sesuatu yang aneh. Kulit itu seperti menyerap air terlalu cepat. Gak seperti biasanya. Dan saat air mengalir turun, "Bu Janah, lihat ini," seru salah satu ibu dengan suara panik. Janah langsung menoleh. Air yang mengalir dari tangan Karin terlihat lebih gelap. Seperti bercampur sesuatu. Dan saat jatuh ke ember, air di dalamnya berubah lagi. Lebih pekat. Lebih keruh. Dan bau amis itu sekarang jadi lebih kuat. Menusuk hidung. Sampai bikin perut terasa mual. Salah satu ibu langsung menutup hidungnya. "Saya nggak kuat, ini baunya." Yang lain mulai panik. "Bu, ini nggak wajar, saya belum pernah lihat kayak gini." Janah diam beberapa detik. Dia mencoba berpikir, mencari penjelasan. Tapi semakin dia melihat, semakin jelas satu hal. Ini bukan sekadar kondisi jenazah. "Ayo, kita ganti airnya," kata Janah akhirnya. Salah satu ibu cepat-cepat mengambil ember baru, menuangkan air bersih lagi. Airnya jernih. Tenang. Seperti nggak terjadi apa-apa. Janah menarik napas, lalu mencoba lagi. Dia siram perlahan ke tubuh Karin. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Dan beberapa detik kemudian, air itu berubah lagi. Keruh. Dan bau amis itu kembali. Lebih cepat dari sebelumnya. Semua langsung diam. Gak ada yang berani ngomong sekarang. Karena semuanya sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini sesuatu. Salah satu ibu mulai gemetar. "Bu, ini kayaknya bukan hal biasa." Yang lain langsung menyahut pelan, "Jangan-jangan ini ada hubungannya sama yang tadi." Janah tahu maksudnya. Susuk. Kata itu langsung terlintas lagi di kepalanya.
Dia menatap wajah Karin. Senyum itu masih ada. Bahkan sekarang, seperti makin jelas. Seolah menikmati sesuatu. Janah langsung mengalihkan pandangan. Sudah, jangan mikir ke situ dulu, katanya cepat, walau suaranya lebih pelan sekarang. Kita selesaikan saja. Cepat. Tapi dalam hatinya, dia mulai takut. Bukan takut biasa, tapi takut yang pelan-pelan naik dari dalam. Karena setiap hal yang terjadi malam ini selalu mengarah ke satu hal. Ada sesuatu di tubuh ini yang belum benar-benar pergi. Dan mungkin sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, plok. Suara kecil dari dalam ember. Semua langsung menoleh. Air di dalam ember itu bergerak sendiri. Bukan karena jatuhan air. Bukan karena tersenggol. Tapi, seperti ada yang mengaduk dari dalam. Pelan. Berkeliling. Salah satu ibu langsung mundur jauh. Astagfirullah. Yang lain ikut menjauh. Janah berdiri diam. Matanya terpaku ke ember itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia benar-benar merasa mereka tidak sendirian di ruangan ini. Kalimat itu kayak menggantung di kepala Janah, gak mau pergi. Matanya masih terpaku ke ember yang airnya tadi bergerak sendiri. Sekarang memang sudah diam, tapi suasananya gak kembali normal. Justru makin berat. Makin sesak. Bu, kita lanjut atau gimana ini? Suara salah satu ibu terdengar pelan, hampir putus. Janah menarik napas dalam. Dia tahu kalau mereka berhenti sekarang, semuanya bisa jadi lebih kacau. Ketakutan itu bisa makin besar. Lanjut, jawabnya tegas, walau dalam dadanya sendiri mulai goyah. Jangan berhenti. Cepat kita selesaikan. Ibu-ibu lain mengangguk pelan. Walau ragu, mereka kembali mendekat. Tapi sekarang, posisi mereka nggak lagi serapat tadi. Ada jarak. Seolah masing-masing butuh ruang sendiri. Janah kembali mengambil gayung. Tangannya sedikit gemetar. Dia menyiram lagi perlahan ke tubuh Karin. Air mengalir. Masuk ke ember. Dan seperti sebelumnya, perlahan berubah. Garuh. Bau amis. Tapi kali ini, gak ada yang kaget lagi. Karena semua sudah terlalu tegang untuk bereaksi. Yang ada sekarang, cuma rasa diawasi. Dan itu makin jelas. Salah satu ibu tiba-tiba berhenti bergerak. Bu, suaranya lirih. Janah menoleh. Kenapa lagi? Ibu itu gak langsung jawab. Matanya mengarah ke satu sudut ruangan. Tangannya perlahan menunjuk ke sana. Di situ, semua langsung ikut melihat. Sudut ruangan itu agak gelap. Lampu di atas nggak terlalu menerangi bagian itu, jadi cuma kelihatan bayangan samar. Gak ada apa-apa, kata salah satu ibu, mencoba meyakinkan, tapi suaranya sendiri gak yakin. Ibu yang pertama itu menggeleng cepat. Tadi ada. Apa? Tanya Janah, sekarang mulai waspada. Ibu itu menelan ludah. Wajahnya pucat. Kayak hewan. Hewan? Ulang Janah. Iya, kecil, putih. Ruangan langsung terasa lebih dingin. Salah satu ibu lain langsung berbisik, mungkin cuma bayangan. Iya, mungkin cuma halusinasi, sahut yang lain, walau matanya tetap melirik ke sudut itu. Janah diam. Dia mencoba rasional. Bisa jadi memang cuma bayangan. Cahaya lampu. Atau efek lelah. Tapi, perasaan diawasi itu gak hilang. Bahkan sekarang, makin kuat. Ayo lanjut, kata Janah lagi, mencoba memotong suasana. Mereka kembali bekerja. Tapi sekarang, semua jadi sering melirik ke sudut ruangan itu. Seolah takut sesuatu muncul lagi. Beberapa detik berlalu. Lalu, Bu, suara lain tiba-tiba terdengar, lebih kencang dari sebelumnya. Semua langsung menoleh. Kali ini bukan satu orang. Dua ibu sekaligus melihat ke arah yang sama. Ada lagi, kata salah satunya dengan suara gemetar.
Janah langsung menoleh cepat ke sudut itu. Dan sekilas, seperti ada bayangan kecil bergerak. Putih. Melintas, lalu hilang. Janah langsung menahan napas. Itu, apa? Bisik salah satu ibu. Gak tahu, jawab yang lain. Suasana langsung berubah. Kalau tadi masih ada yang mencoba menyangkal, sekarang tidak lagi. Karena kali ini, bukan cuma satu orang yang melihat. Dan Janah sendiri. Dia yakin dia juga melihatnya. Walau cuma sepersekian detik. Mereka semua otomatis mundur setengah langkah dari meja. Jarak antara mereka dan jenazah makin jauh. Bu Janah, ini gak beres, salah satu ibu berkata dengan suara hampir menangis. Saya gak enak banget dari tadi. Janah menatap ke arah sudut itu lagi. Kosong. Gak ada apa-apa. Tapi justru itu yang bikin makin menyeramkan. Karena sesuatu itu gak selalu terlihat. Tenang, kata Janah, walau suaranya lebih pelan sekarang. Kita jangan panik dulu. Tapi sebelum dia sempat melanjutkan. Greg. Suara kecil. Dari arah sudut ruangan. Seperti ada sesuatu yang menggesek lantai. Semua langsung diam. Gak ada yang bergerak. Gak ada yang berani bernapas keras. Perlahan, salah satu ibu memberanikan diri menoleh lagi. Dan kali ini, dia langsung menutup mulutnya sendiri, menahan teriak. Ya Allah. Janah mengikuti arah pandangnya. Dan di sana, di sudut ruangan itu, ada sesuatu. Kecil, duduk diam. Tubuhnya putih. Bulu-bulunya terlihat kusam. Dan bentuknya, jelas, seekor kera. Tapi bukan kera biasa. Matanya, gelap, kosong. Dan menatap langsung ke arah mereka. Janah langsung membeku. Jantungnya berdetak keras. Gak ada yang bergerak sekarang. Semua hanya berdiri. Menatap balik. Makhluk itu tidak bergerak. Hanya duduk. Memperhatikan. Seperti menunggu. Beberapa detik berlalu. Lalu dalam sekejap, makhluk itu hilang. Begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Ruangan kembali kosong. Tapi suasana sudah tidak akan pernah sama lagi. Salah satu ibu langsung mundur jauh. Saya nggak kuat, saya mau keluar. Yang lain mulai panik. Itu apa tadi? Itu apa? Janah masih berdiri di tempat. Tubuhnya kaku. Matanya masih tertuju ke sudut ruangan itu. Dan dalam hatinya, dia mulai mengerti. Ini bukan sekadar gangguan. Bukan sekadar bayangan. Apapun itu, ada hubungannya dengan jenazah yang ada di depan mereka. Dan yang lebih menyeramkan, makhluk itu tidak datang sendirian. Karena sejak kemunculannya, perasaan diawasi itu tidak berkurang. Justru bertambah banyak. Janah berdiri kaku beberapa detik, mencoba menenangkan detak jantungnya yang makin gak karuan. Pandangannya masih ke sudut ruangan tempat makhluk itu tadi muncul. Kosong. Gak ada apa-apa. Tapi justru itu yang bikin makin gak tenang. Bu Janah, kita berhenti aja ya. Suara salah satu ibu terdengar lirih, hampir putus. Ini udah bukan hal biasa. Yang lain langsung mengangguk cepat. Iya, saya juga gak kuat. Janah menutup mata sebentar. Dia ngerti ketakutan mereka. Bahkan dia sendiri juga ngerasain hal yang sama. Tapi kalau mereka berhenti sekarang, sesuatu di dalam hatinya bilang, itu bukan keputusan yang tepat. Enggak, katanya akhirnya, pelan tapi tegas. Kita sudah mulai. Kita selesaikan. Semua langsung diam. Gak ada yang langsung setuju. Tapi juga gak ada yang berani nolak. Karena di titik ini, mereka sadar satu hal. Mereka udah terlanjur masuk terlalu jauh. Sekarang kita angkat badannya sedikit, kita lanjut bagian bawah, lanjut Janah, mencoba mengatur lagi seperti biasa. Salah satu ibu langsung ragu. Diangkat? Iya, jawab Janah.
Pelan-pelan aja. Mereka berempat saling pandang. Lalu dengan gerakan hati-hati, mulai mendekat lagi ke meja. Kali ini, langkah mereka lebih pelan. Lebih waspada. Seolah takut ada sesuatu yang tiba-tiba muncul lagi. Janah berdiri di bagian kepala. 2 ibu di tengah. 1 lagi di bagian kaki. Bismillah, bisik Janah. Mereka mulai mengangkat. Dan saat itu juga, semua langsung berhenti. Berat, bisik salah satu ibu, suaranya kaget. Iya, berat banget, sahut yang lain. Janah mengernyit. Dia ikut mengangkat sedikit lebih kuat. Dan benar. Tubuh Karin, beratnya nggak wajar. Bukan berat orang dewasa biasa. Tapi seperti ada tambahan beban dari dalam. Seolah ada sesuatu yang ikut menekan dari bawah. Pelan, jangan dilepas, kata Janah cepat. Mereka mencoba lagi. Kali ini lebih kuat. Otot tangan mereka terlihat tegang. Tapi tubuh itu hanya terangkat sedikit. Sangat sedikit. Padahal harusnya dengan 4 orang, itu bukan hal sulit. Bu, ini kayak ada yang nahan. Suara salah satu ibu mulai gemetar. Janah langsung merasakan hal yang sama. Bukan cuma berat. Tapi seperti ada perlawanan. Halus. Tapi nyata. Seolah tubuh itu tidak mau dipindahkan. Angkat lagi. 1, 2, kata Janah, mencoba tetap fokus. Mereka mengangkat lagi. Kali ini lebih tinggi. Sedikit berhasil. Tapi, tiba-tiba, geser. Tubuh Karin bergerak. Bukan karena mereka. Tapi, sendiri. Posisinya berubah sedikit. Kepalanya miring ke samping. Semua langsung melepaskan pegangan. Tubuh itu jatuh kembali ke meja dengan suara pelan. Duk. Dan dalam sekejap, ruangan itu benar-benar sunyi. Gak ada yang berani ngomong. Gak ada yang bergerak. Semua hanya menatap tubuh itu. Bu, tadi kita nggak. Salah satu ibu mencoba bicara, tapi suaranya nggak keluar sempurna. Janah menelan ludah. Dia tahu. Mereka semua tahu. Itu bukan karena mereka. Itu gerak sendiri, bisik ibu yang lain. Dan kalimat itu nggak ada yang membantah. Janah mencoba berpikir, mencari penjelasan. Tapi semakin dia melihat tubuh itu, semakin jelas satu hal. Ini bukan sekadar jenazah. Bu Janah, suara dari belakang tiba-tiba terdengar. Janah menoleh cepat. Salah satu ibu menunjuk ke arah tangan Karin. Lihat itu. Janah langsung mengikuti arah pandangannya. Dan di sana, jari tangan Karin sedikit melengkung. Seperti baru saja bergerak. Janah langsung mundur setengah langkah. Jantungnya berdetak makin kencang. Enggak mungkin, bisiknya. Tapi matanya nggak bisa bohong. Itu baru saja berubah. Dan sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, tiba-tiba, tek. Suara kecil dari dalam tubuh. Seperti sesuatu yang bergeser di dalam. Semua langsung membeku lagi. Dengar nggak? Bisik salah satu ibu. Iya, jawab yang lain. Suaranya hampir nggak terdengar. Janah menatap tubuh Karin. Perlahan. Hati-hati. Dan saat itu juga, dia melihat sesuatu. Di bagian dada. Sedikit naik. Lalu turun. Sangat pelan. Hampir nggak kelihatan. Tapi cukup untuk membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Bu, suaranya berubah, pelan tapi penuh tekanan. Jangan ada yang sentuh dulu. Semua langsung diam. Gak ada yang berani mendekat. Karena sekarang, satu hal sudah jelas. Ini bukan cuma soal berat yang gak wajar. Bukan cuma soal gerakan kecil. Tapi, tubuh itu seperti masih dihuni. Dan entah oleh apa. Yang jelas,
Itu tidak ingin mereka menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Kalimat itu seperti nempel di kepala Janah, nggak mau hilang. Semua yang ada di ruangan itu sekarang berdiri diam, menatap tubuh Karin dengan rasa takut yang sudah nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Nggak ada yang berani ngomong duluan. Nggak ada yang berani mendekat lagi. Sampai akhirnya, Janah menarik napas dalam. Kalau kita berhenti sekarang, suaranya pelan, tapi tegas, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Semua langsung menoleh ke dia. Saya juga takut, lanjut Janah jujur, tapi kita nggak bisa ninggalin ini setengah jalan. Salah satu ibu langsung menggeleng cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi Bu, ini udah kelewatan, tadi badannya gerak sendiri. Iya, saya tahu, potong Janah. Makanya, kita selesaikan. Cepat. Beberapa detik hening. Akhirnya, satu persatu mereka mengangguk. Bukan karena berani, tapi karena nggak punya pilihan lain. Janah kembali mendekat ke meja. Langkahnya pelan. Hati-hati. Seolah setiap langkah bisa memicu sesuatu. Dia berdiri lagi di bagian kepala. Matanya menatap wajah Karin. Senyum itu masih ada. Bahkan sekarang, terlihat lebih jelas dalam cahaya lampu. Janah menelan ludah. Bismillah, bisiknya. Dia mengambil gayung. Air di dalam ember masih keruh. Bau amisnya makin menyengat. Tapi sekarang, itu bukan lagi hal yang paling menakutkan. Dengan tangan sedikit gemetar, Janah mulai menyiram bagian kepala. Air mengalir pelan, membasahi rambut Karin yang panjang dan hitam. 1 kali siram. 2 kali. 3 kali. Semua terlihat normal. Sampai. Hih, hih. Suara itu. Pelan. Tipis. Tapi jelas. Seperti cekikikan. Semua langsung berhenti. Tangan Janah membeku di udara. Dengar nggak? Bisik salah satu ibu, suaranya langsung gemetar. Nggak ada yang jawab. Karena semua mendengar. Hih, hih, hih. Sekali lagi. Kali ini lebih jelas. Datangnya dari arah meja. Dari arah kepala Karin. Salah satu ibu langsung mundur cepat. Ya Allah, itu suara apa? Janah menatap wajah Karin. Perlahan. Jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinga. Dan di saat itu, dia melihat sesuatu. Bibir itu bergerak. Sedikit. Naik. Seperti menahan tawa. Jangan, bisik Janah pelan, entah ke siapa. Tapi suara itu datang lagi. Hih, hih, hih. Lebih panjang. Lebih jelas. Dan sekarang, gak ada yang bisa menyangkal. Itu berasal dari tubuh itu. Salah satu ibu langsung teriak histeris. Saya gak kuat. Saya mau keluar. Dia langsung berlari ke arah pintu. Yang lain ikut panik. Buka pintunya. Cepat buka. Ibu itu menarik gagang pintu. Sekali. 2 kali. 3 kali. Loh, kok nggak bisa? Suaranya mulai panik. Dia mencoba lagi, lebih kuat. Tapi pintu itu nggak bergerak. Seperti terkunci dari luar. Buka ah, dia mulai memukul pintu. Tolong buka. Yang lain ikut mendekat, mencoba membantu. Tapi hasilnya sama. Pintu itu tidak bisa dibuka. Padahal tadi jelas-jelas tidak dikunci. Bu Janah, kita dikunci, salah satu ibu berkata dengan suara penuh ketakutan. Janah masih berdiri di tempat. Matanya belum lepas dari wajah Karin. Karena suara itu belum berhenti. Hih, hih, hih. Sekarang lebih dekat. Lebih jelas. Dan terdengar seperti tepat di telinganya. Janah perlahan mundur 1 langkah. Tubuhnya terasa dingin. Ini bukan dari luar, bisiknya pelan. Salah satu ibu menoleh cepat. Maksudnya? Janah menatap mereka.
lalu kembali ke arah tubuh itu. Dan dengan suara pelan, hampir tidak terdengar, dia berkata, "Itu, dari dia." Semua langsung terdiam. Dan dalam detik berikutnya, suara itu berubah. Bukan lagi cekikikan pelan, tapi tawa. Pelan, serak, dan jelas. Datang dari jenazah yang seharusnya sudah tidak bernyawa. Lampu di atas tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ruangan jadi setengah gelap. Bayangan bergerak di dinding. Dan di tengah semua itu, wajah Karin perlahan berubah. Senyumnya makin lebar, makin tidak wajar. Seperti sesuatu di dalamnya akhirnya mulai menunjukkan diri. Salah satu ibu langsung jatuh terduduk sambil menangis. "Kita bakal mati di sini." Yang lain sudah gemetar hebat, nggak bisa bergerak. Sementara Janah berdiri di tempat, menatap. Dan dalam hatinya, dia sadar satu hal yang bikin napasnya makin berat. Apapun yang ada di dalam tubuh itu, sekarang sudah benar-benar bangun. Dan mereka terkurung bersamanya. Kalimat itu terasa seperti mengunci semua harapan di ruangan itu. Gak ada jalan keluar. Pintu gak bisa dibuka. Suara tawa itu masih menggema, pelan tapi terus-terusan, bikin kepala terasa penuh. Janah berdiri di dekat meja, napasnya berat. Dia berusaha tetap fokus, walau seluruh tubuhnya rasanya ingin lari. "Tenang, tenang," bisiknya, lebih ke dirinya sendiri daripada ke yang lain. Tapi ketenangan itu langsung hancur. Karena tiba-tiba, sesuatu bergerak. Bukan di luar. Bukan di sudut ruangan. Tapi, di tubuh Karin. Janah yang pertama kali melihatnya. Matanya langsung tertuju ke bagian leher jenazah itu. Awalnya cuma sekilas, seperti bayangan. Tapi kemudian, itu muncul lagi. Lebih jelas. Ada benjolan kecil di leher Karin yang bergerak. Pelan. Naik. Turun. Seperti ada sesuatu di dalam kulitnya. Hidup. Janah langsung mundur setengah langkah. "Jangan dekat-dekat," katanya cepat. Salah satu ibu yang tadi duduk langsung menoleh. "Kenapa lagi, Bu?" Janah nggak langsung jawab. Tangannya perlahan menunjuk ke arah leher Karin. "Itu, lihat." Semua mata langsung mengikuti arah itu. Dan dalam hitungan detik, reaksi mereka sama. "Ya Allah," bisik salah satu ibu. Benjolan itu sekarang bergerak lebih jelas. Dari bawah telinga, turun sedikit, lalu naik lagi. Seperti sesuatu sedang merayap di dalam. Kulitnya terlihat menonjol, lalu rata lagi, lalu menonjol lagi di tempat lain. Gak mungkin itu otot. Gak mungkin itu efek kematian. Itu seperti ada makhluk kecil yang bergerak di dalam tubuh itu. "Bu, itu apa?" Suara salah satu ibu sudah hampir nangis. Janah menelan ludah. Dia nggak tahu. Atau mungkin dia nggak mau tahu. Tapi satu hal pasti. Itu bukan hal yang seharusnya ada. "Jangan ada yang sentuh dulu," kata Janah cepat. Tapi terlambat. Salah satu ibu yang berdiri paling dekat, refleks mengulurkan tangan. "Ini kayaknya," katanya pelan, "cuma saraf." Tangannya menyentuh leher Karin. Dan dalam sekejap, tubuh itu bereaksi. Jeb! Seperti ada hentakan dari dalam. Semua langsung teriak. Ah. Tubuh Karin tiba-tiba kaku. Lalu bergerak. Lehernya sedikit terangkat. Mulutnya terbuka. Dan dari dalam tenggorokannya keluar suara. Bukan suara manusia biasa. Bukan suara napas. Tapi GHH, KHHH, hahaha. Serak. Berat. Seperti sesuatu yang mencoba keluar, tapi tertahan. Ibu yang tadi menyentuh langsung jatuh terduduk sambil teriak histeris. "Saya nggak sengaja.
Saya nggak sengaja. Yang lain mundur jauh sampai menabrak dinding. Jana sendiri langsung terpaku. Matanya membesar. Dia melihat semuanya dengan jelas. Mulut itu masih terbuka. Dan suara itu masih keluar. Ghahaha, hahaha, hahaha. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang sedang hidup. Yang mencoba bernapas. Yang mencoba bangkit. Ya Allah, ya Allah, salah satu ibu mulai membaca doa dengan suara gemetar. Tapi suasana makin gak terkendali. Lampu kembali berkedip. Bayangan di dinding bergerak lebih liar. Dan benjolan di leher itu sekarang makin cepat. Naik turun. Seperti panik. Seperti mencari jalan keluar. Jana mencoba mengumpulkan keberanian. Kalau dia mundur sekarang, semuanya bisa makin parah. Dia harus memastikan. Walau dalam hati, dia sendiri takut setengah mati. Perlahan, dia mendekat lagi. Langkahnya kecil. Tangannya gemetar. Matanya gak lepas dari leher itu. Bu Janah, jangan, salah satu ibu mencoba mencegah. Tapi Janah tetap maju. Dia berdiri tepat di samping kepala Karin lagi. Dan dengan napas tertahan, dia mengulurkan tangan. Pelan. Sangat pelan. Jari-jarinya menyentuh kulit leher itu. Dingin. Licin. Dan bergerak. Di bawah sentuhannya, sesuatu itu langsung bereaksi. Benjolan itu berpindah. Cepat. Dari satu sisi ke sisi lain. Seolah menghindar. Janah langsung menarik tangannya. Jantungnya berdetak keras. Itu, beneran ada sesuatu di dalam, bisiknya, suaranya hampir hilang. Dan saat itu juga, mulut Karin kembali bergerak. Lebih lebar. Dan suara itu keluar lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih panjang. Hahaha, hahaha, hahaha. Seperti bisikan. Tapi bukan kata-kata yang bisa dimengerti. Hanya suara. Suara yang bikin merinding sampai ke tulang. Salah satu ibu langsung menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Yang lain sudah menangis. Janah mundur perlahan. Tubuhnya terasa lemas. Karena sekarang, semua sudah jelas. Ini bukan sekadar gangguan. Bukan sekadar makhluk yang datang dari luar. Tapi, ada sesuatu di dalam tubuh Karin. Sesuatu yang hidup. Sesuatu yang belum selesai. Dan mungkin, sesuatu itu sedang berusaha keluar. Kalimat itu bikin suasana di ruangan makin mencekam. Gak ada lagi yang bisa pura-pura tenang. Semua sudah lihat sendiri, yang bergerak di dalam tubuh Karin itu bukan hal biasa. Salah satu ibu yang dari tadi diam di pojok, tiba-tiba duduk lemas di lantai. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti orang yang baru sadar akan sesuatu yang selama ini dia tahan. Ini gak akan selesai kalau kita cuma mandiin, katanya pelan. Janah langsung menoleh. Maksudnya? Ibu itu menatap ke arah jenazah Karin, lalu menelan ludah. Tangannya gemetar. Saya sebenarnya gak mau ngomong dari tadi. Suaranya makin pelan, tapi sekarang saya yakin, ini ada hubungannya sama itu. Semua langsung diam. Hubungan sama apa, Bu? Tanya Janah, nadanya mulai serius. Ibu itu menghela napas panjang, seperti mengumpulkan keberanian. Susuk, katanya akhirnya. Ruangan langsung terasa makin dingin. Beberapa ibu langsung saling pandang. Saya pernah dengar juga, sahut yang lain pelan. Katanya dia memang pakai. Tapi ini bukan susuk biasa, potong ibu yang pertama. Janah mengernyit. Bukan biasa maksudnya? Ibu itu menatap langsung ke arah Janah. Susuk kera putih. Seketika, semua seperti membeku. Nama itu terdengar asing, tapi juga menyeramkan. Susuk kera putih itu bukan buat kecantikan biasa, lanjutnya dengan suara gemetar. Itu buat pengaruhin orang. Biar laki-laki tergila-gila. Biar nurut. Biar
bisa direbut. Salah satu ibu langsung berbisik, pantesan. Banyak yang bilang Karin itu bisa dapetin siapa saja yang dia mau, lanjut ibu itu. Suami orang, laki-laki kaya, bahkan yang awalnya benci sama dia, bisa berubah. Janah diam. Semua potongan cerita mulai masuk akal. Senyum yang gak wajar. Tubuh yang seperti hidup. Dan makhluk yang tadi muncul, kera putih. Tapi, Janah mulai bicara, kalau cuma susuk, kenapa sampai begini? Ibu itu menunduk. Beberapa detik dia diam. Lalu berkata pelan. Karena susuk itu, ada syaratnya. Ruangan kembali sunyi. Syarat apa? Tanya salah satu ibu, suaranya hampir putus. Ibu itu menatap ke arah jenazah lagi. Setiap keinginan yang dikabulkan, harus dibayar. Janah mulai merasa dingin di seluruh tubuhnya. Dibayar? Pakai apa? Ibu itu menelan ludah. Lalu menjawab dengan satu kata. Tumbal. Salah satu ibu langsung menutup mulutnya. Ya Allah. Ibu itu mengangguk pelan. Awalnya kecil. Biasanya cuma ayam, kambing, atau sesuatu yang gak terlalu kelihatan. Tapi lama-lama, kalau yang dipinta makin besar. Dia berhenti sebentar. Matanya berkaca-kaca. Yang diminta juga makin besar. Janah mulai mengerti arah pembicaraan itu. Manusia, bisiknya. Ibu itu langsung mengangguk. Dan katanya, kalau orang yang pakai susuk itu nggak memenuhi syaratnya, suaranya makin lirih, sesuatu di dalam susuk itu bakal nagih sendiri. Semua langsung merinding. Janah pelan-pelan menoleh ke arah tubuh Karin. Dan di saat itu juga, benjolan di leher itu bergerak lagi. Lebih cepat. Lebih kasar. Seolah merespons pembicaraan mereka. Berarti, salah satu ibu berkata dengan suara gemetar, dia belum lunas? Ibu itu mengangguk pelan. Kalau sudah lunas, biasanya jenazahnya tenang. Nggak begini. Janah menarik napas berat. Pikirannya mulai kacau. Terus, sekarang ini, katanya pelan, yang di dalam tubuh itu. Ibu itu menatapnya dengan wajah pucat. Penagihnya. Semua langsung terdiam. Kata itu, lebih menyeramkan dari apapun yang mereka lihat malam ini. Makhluk yang tadi, bisik salah satu ibu, kera putih itu. Iya, jawab ibu itu pelan. Itu wujudnya. Ruangan terasa makin sempit. Makin sesak. Seolah udara di dalamnya mulai habis. Dan kalau dia belum dapat yang diminta, lanjut ibu itu, suaranya hampir seperti bisikan. Dia nggak akan pergi. Janah langsung merasa dadanya berat. Artinya, dia bakal cari, katanya pelan. Ibu itu mengangguk. Tumbal baru. Semua langsung saling pandang. Wajah mereka penuh ketakutan. Karena sekarang, mereka sadar satu hal yang paling mengerikan. Mereka ada di dalam ruangan. Bersama jenazah itu. Bersama sesuatu di dalamnya. Dan mereka adalah orang-orang hidup terdekat di sana. Lampu kembali berkedip. Sekali. 2 kali. 3 kali. Dan dalam cahaya yang naik turun itu, wajah Karin terlihat berubah. Senyumnya makin lebar. Matanya sedikit terbuka. Hitam. Kosong. Dan menatap lurus ke arah mereka. Salah satu ibu langsung menjerit. Dia lihat kita. Janah membeku. Gak bisa bergerak. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Ini bukan lagi soal memandikan jenazah. Ini bukan lagi soal menyelesaikan kewajiban. Tapi, mereka sedang berada di dalam sebuah perangkap. Dan sesuatu di dalam tubuh itu sudah mulai memilih. Siapa yang akan jadi tumbal berikutnya? Kalimat itu seperti menggantung di udara, bikin apa semua orang di ruangan itu terasa makin berat. Gak ada yang berani bergerak. Gak ada yang berani bicara. Semua cuma berdiri, atau terduduk, dengan mata penuh ketakutan. Janah masih berdiri di dekat meja. Matanya terpaku ke wajah Karin. Dan benar. Mata itu
Sekarang terbuka sedikit. Hitam. Kosong. Tapi jelas, melihat. Bukan melihat kosong. Tapi, menatap. Jangan lihat matanya, bisik Janah cepat, suaranya hampir gak keluar. Tapi terlambat. Salah satu ibu sudah keburu menatap langsung. Dan dalam sekejap, dia menjerit. Aha. Jangan, jangan. Dia mundur sambil menutup wajahnya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Dia manggil, katanya terbata-bata. Semua langsung panik lagi. Manggil apa? Tanya yang lain. Ibu itu cuma menggeleng keras, air matanya keluar. Saya nggak tahu, tapi suara itu di kepala. Belum sempat ada yang menenangkan. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah kaki. Pelan. Dari luar ruangan. Semua langsung diam. Suara itu jelas. Langkah kaki seseorang. Atau sesuatu. Tadi ada orang di luar, kan? Bisik salah satu ibu. Gak ada yang jawab. Karena suara itu gak terdengar seperti langkah manusia biasa. Langkahnya ringan. Cepat. Tapi tidak beraturan. Tuk, 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 tuk. Mendekat. Berhenti. Lalu muncul lagi dari arah lain. Seolah mengelilingi ruangan. Janah menahan napas. Matanya perlahan bergerak ke arah pintu. Pintu itu masih tertutup rapat. Tapi suara langkah itu seperti tepat di baliknya. Tiba-tiba, brak. Lampu mati. Ruangan langsung gelap total. Semua langsung teriak. Ya Allah. Lampunya mati. Bu Janah. Kegelapan itu tebal. Pekat. Seolah menelan semuanya. Hanya ada suara napas. Dan detak jantung yang gak karuan. Lalu. Hih, hih, hih. Suara tawa itu kembali. Lebih dekat. Lebih jelas. Dan sekarang, tidak hanya satu. Dari sudut lain. Tuk, tuk. Langkah lagi. Dari belakang. Hih, hih. Dari samping. Suara gesekan. Seperti kuku di lantai. Janah berdiri kaku. Matanya mencoba menyesuaikan dengan gelap. Dan perlahan, dalam samar-samar cahaya dari luar jendela, dia melihat sesuatu. Di pojok ruangan. Sosok itu muncul lagi. Kerap putih. Tapi sekarang, lebih jelas. Tubuhnya kecil. Bungkuk. Bulu putihnya kusam dan kotor. Matanya hitam pekat, tanpa pantulan. Dan yang paling menyeramkan, mulutnya menyeringai. Memperlihatkan gigi kecil yang tajam. Janah nggak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terkunci. Makhluk itu pelan-pelan merangkak keluar dari sudut. Gerakannya aneh. Tidak seperti hewan biasa. Lebih patah-patah. Seperti sesuatu yang dipaksa bergerak. Jangan gerak, bisik Janah, walau suaranya sendiri hampir hilang. Tapi makhluk itu tidak berhenti. Dia bergerak pelan mengelilingi meja. Matanya tidak lepas dari mereka. Satu persatu. Seolah menilai. Seolah memilih. Salah satu ibu mulai terisak. Jangan saya, jangan saya. Makhluk itu berhenti. Kepalanya miring. Menatap ke arah suara itu. Lalu, dia tertawa. Hih, hih, hih. Sama seperti suara dari jenazah. Dan dalam detik berikutnya, dari atas meja, tubuh Karin bergerak lagi. Lebih jelas. Lebih kasar. Kepalanya sedikit terangkat. Mulutnya terbuka lebar. Dan suara itu keluar lagi. Hahaha, hahaha, hahaha. Seperti menyambut. Seperti memanggil.
Makhluk kera putih itu langsung menoleh ke arah tubuh itu. Lalu, pelan-pelan mendekat. Janah merasa seluruh tubuhnya dingin. Ini bukan dua hal yang berbeda. Ini satu. Terhubung. Apapun yang ada di dalam tubuh Karin dan makhluk itu adalah satu kesatuan. "Bu Janah, kita mati," bisik salah satu ibu, suaranya lemah. Janah menutup mata sebentar. Dalam kepalanya hanya satu hal. Harus keluar. Apapun caranya. Dia membuka mata lagi. Menatap pintu. Masih gelap. Masih sunyi. Tapi sekarang, tidak ada pilihan. "Lari kalau saya bilang lari," bisiknya pelan. Beberapa ibu langsung menoleh. "Siap, siap," jawab mereka dengan suara gemetar. Janah menunggu. Menunggu momen. Makhluk itu sekarang sudah naik ke meja. Dekat dengan tubuh Karin. Seolah kembali ke asalnya. Dan di saat itulah, Janah berteriak pelan tapi tegas. Sekarang, mereka semua langsung berlari ke arah pintu. Tabrakan. Dorongan. Tangan-tangan gemetar mencoba membuka gagang. Dan klik. Pintu terbuka. Begitu saja. Seolah dari awal, tidak pernah terkunci. Mereka langsung keluar tanpa menoleh ke belakang. Lari. Secepat mungkin. Keluar dari rumah itu. Keluar dari halaman. Keluar dari tempat itu. Tanpa berani berhenti. Tanpa berani melihat lagi. Malam kembali sunyi. Rumah besar itu berdiri diam. Lampu di dalam perlahan menyala lagi. Seperti tidak terjadi apa-apa. Di dalam ruangan, meja itu masih ada. Tubuh Karin masih terbaring. Tapi sekarang, tidak sendiri. Di atas dadanya, duduk seekor kera putih. Diam. Menatap pintu yang tadi terbuka. Matanya hitam. Kosong. Lalu perlahan, dia tersenyum. Hih, hih. Hih. Dan dari dalam rumah itu, terdengar suara langkah lagi. Bukan satu. Bukan dua. Tapi, banyak. Seolah, masih ada yang belum selesai. Dan mungkin, tumbal berikutnya, tidak harus menunggu lama.